Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Wahyu Sudisno, kita kembali lagi dalam Psikologi Industri. Tema kita kali ini adalah berhubungan dengan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Baik, kita mulai. Rekrutmen. Definisi rekrutmen menurut Inggris 1996. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Nah, proses rekrutmen itu dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Nah, hasil dari proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Ini definisi rekrutmen dari Inggris tahun 1900. Nah, penentu dasar rekrutmen pertama adalah job analysis, analisis jabatan. Yang kedua adalah uraian jabatan. Ketiga adalah job spesifikasi. Kemudian adalah job evaluation. Dan job classification. Nah, isu-isu strategi dalam rekrutmen menurut Solder dan Jackson tahun 2006. Rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Yang kedua, rekrutmen harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena rekrutmen ini memakan banyak waktu, tenaga, pikiran. Berarti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, rekrutmen sebaiknya dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian, rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Jadi, jangan sampai ketika kita sudah melakukan rekrutmen, sudah dapat karyawan, tapi kita tidak mampu mempertahankan. Nah, kalau karyawan baik di mana saja itu akan menjadi rebutan dari perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita tidak ingin melakukan rekrutmen, maka ada tindakan-tindakan lain yang kita bisa lakukan. Pertama, kita melakukan outsourcing atau disebut dengan alih daya. Biasanya perusahaan melakukan outsourcing untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi atau jasa. Ya. Misalnya apa? Misalnya berhubungan dengan keamanan, security, atau berhubungan dengan kebersihan, cleaning service. Biasanya perusahaan mencari perusahaan outsourcing untuk melakukan itu, ya, keamanan dan juga untuk kebersihan. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan karyawan tidak tetap. Ya, jadi ketika perusahaan itu jangan langsung mencari karyawan tidak tetap, melakukan seleksi. Ya, ketika karyawan tidak tetap sesuai dengan bisa dalam jangka waktu tertentu. Jadi setelah jangka waktu tertentu, maka karyawan itu sudah tidak bekerja lagi. Kecuali mungkin perusahaan ingin memperpanjang kontrak atau malah jangan menjadi karyawan. Nah, keuntungan dari pengangkatan karyawan tidak tetap, perusahaan sudah dapat tenaga kerja atau karyawan yang sudah mampu, yang sudah punya keahlian di situ. Dan kita bisa dengan organisasi memberi kerja profesional. Nah, jadi ada organisasi yang memberikan informasi tentang tenaga kerja profesional. Jadi kita tidak perlu rekrutmen, kita tinggal telepon, ya, atau kita hubungi mereka. Nanti mereka sudah memberikan kepada kita nama-nama. Jadi tidak perlu rekrutmen, kita langsung seleksi mana yang cocok untuk kita kerjakan di perusahaan. Yang keempat, dengan kerja lembur. Jadi mungkin ketika perusahaan ya, di waktu-waktu tertentu ada produksi, ya, ada permintaan yang meningkat, atau ada yang harus dikerjakan, maka perlu dilakukan kerja lembur atau overtime. Nah, jadi karyawan-karyawan yang ada kemudian dikasih tambahan waktu overtime. Biasanya karyawan suka atau senang jika kompensasi yang kita berikan untuk kerja lembur ini sesuai. Terus rekrutmen menurut Mondi, ya, berada dalam lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kemudian ada perencanaan sumber daya manusia,
Perencanaan sumber daya manusia itu kemudian dilakukan alternatif rekrutmen. Nah, cara rekrutmen kita melakukan rekrutmen. Rekrutmen terbagi menjadi dua, sumber internal dan sumber eksternal. Dari sumber internal ada metode internal, sumber eksternal, metode eksternal. Kemudian dari hasilnya jadilah hasil rekrutmen. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat itu berada. Setelah apa? Perguruan tinggi atau perusahaan-perusahaan bersaing. Nah, metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan. Sumber rekrutmen terbagi menjadi dua, sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal, ya, sumber internal adalah sumber yang jadi karyawan itu berasal dari dalam perusahaan tersendiri. Ya. Bisa jadi dia pegawai yang awalnya bukan pegawai tetap, kemudian ditangkap jadi pegawai tetap, atau pegawai tetap bukan dalam jalur khusus, ditangkap jadi tingkat jadi dalam jalur khusus atau dalam promosi. Kelebihan dari sumber internal adalah pertama, memberikan motivasi yang lebih besar untuk kinerja yang lebih baik. Jadi karyawan yang merasa bahwa ini ada peluang nih untuk menaikkan diri, maka dia akan termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik dengan harapan dia terpilih. Dia terpilih, ya, paling tidak untuk mengikuti seleksi, untuk bisa ke tempat jenjang lebih baik. Yang kedua adalah memberikan kesempatan promosi yang lebih besar bagi karyawan sekarang. Dengan adanya pengangkatan dari sumber internal, ya, rekrutmen dari sumber internal, maka itu menjadi ajang promosi bagi karyawan. Karyawan akan merasa senang. Kemudian selain itu, kelebihannya moral karyawan akan meningkat, kualitas juga akan meningkat. Ya. Kenapa? Karena karyawan merasa bahwa dia punya peluang untuk naik. Ketika dia merasa punya peluang untuk naik, maka dia akan berusaha. Moralnya akan tinggi. Kemudian apa? Loyalitasnya naik. Jadi dia berpikir, saya tidak perlu pindah-pindah ke tempat kerja karena di perusahaan saya sudah memberikan peluang kerja yang baik. Nah, jenjang karir yang baik. Kemudian berikan kesempatan yang lebih baik untuk menilai kemampuannya. Jadi karyawan bisa tahu kemampuannya sampai mana sih. Dengan cara apa? Ikut dalam rekrutmen dalam internasional. Kelemahan dari sumber internal adalah pertama menciptakan pola pikir dan gagasan yang sempit. Karena orangnya itu aja, dalam lingkungan itu aja, sehingga apa yang terjadi? Pola pikir dan gagasannya tidak berkembang. Mungkin pengetahuannya baru, tapi pola pikirnya belum berkembang atau tidak berkembang. Kemudian menimbulkan perselisihan politis dan tekanan untuk bersaing. Ya. Jadi jelas kandidat-kandidat bisa berasal dari berbagai macam sumber. Ya, mungkin dari manajer produksi, mungkin dari manajer pemasaran atau dan lain-lain. Sehingga apa? Masing-masing punya kandidat. Kandidatnya ini kemudian diseleksi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Akan timbul perselisihan politis. Kemudian apa? Yang ketiga, kelemahan adalah membutuhkan manajemen program pengembangan yang lebih baik. Ya. Jadi sumber internal bukan hanya kita naik dari karyawan yang ada, tapi kita butuh juga manajemen program pengembangan yang baik. Ya. Sehingga bisa hasilnya perusahaan akan menjadi lebih baik. Kemudian sumber eksternal. Kelebihannya adalah memberikan ide dan pandangan baru. Jadi ketika ada karyawan lain dari perusahaan lain atau dari yang lain masuk, maka dia membawa idenya. Ide bisa berasal dari pendidikannya, latar belakang pendidikan, bisa berasal dari latar belakang pengalaman yang dia punya sebelumnya, yang masuk ke dalam perusahaan. Dia bawa ide baru. Dia menginginkan karyawan untuk melakukan perubahan. Dengan ada ide dan pandangan baru, maka diharapkan karyawan yang ada di situ juga akan berubah. Mungkin dia akan melihat, ternyata di luarnya seperti ini. Jadi dia akan berubah. Dan apa? Tidak banyak berubah hierarki organisasi yang ada. Jadi organisasi punya hierarki.
Jika ada satu hierarki yang kosong, satu posisi kosong, kita ambil dari luar, ya, maka yang lain tidak berubah. Tapi kalau kita ambil dari dalam sumber internal, ketika yang di bawah naik ke atas, maka yang di bawah, yang ditinggalkan kosong. Ketika yang tinggal kosong, maka yang di bawah akan naik lagi. Ya, maka hierarki akan banyak berubah. Kekurangannya adalah waktu yang hilang karena ada penyesuaian. Ya. Bagi siapapun orang, ketika dia masuk ke dalam, dia harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan dengan orang-orang baru, dengan sistem baru, dengan cara baru. Kenapa? Melemahkan inisiatif karyawan yang ada untuk berjuang meraih promosi. Ya. Jadi karyawan ada merasa bahwa saya buat apa saya istilahnya bekerja dengan baik karena peluang untuk promosi nggak ada. Pasti yang menduduki posisi adalah orang-orang luar dari luar yang masuk. Kemudian kalau kekurangan adalah yang lain, ketiadaan informasi yang tersedia mengenai kemampuan individu dalam upaya menyesuaikan diri dengan organisasi. Kita melakukan rekrutmen. Ketika dia datang, kemudian kita lakukan rekrutmen, ada satu hal yang tidak bisa kita nilai. Apa itu? Yaitu kemampuan dia dalam menyesuaikan diri. Bisa saja mungkin di tempat sebelumnya dia bagus, tapi ketika dia masuk ini, dia tidak bisa berkembang. Ya, karena dia tidak bisa menyesuaikan diri. Metode rekrutmen internal menurut Mondi bisa dengan cara pertama mengumumkan lowongan jabatan atau job posting. Kita informasikan kepada karyawan-karyawan di dalam tentang ada lowongan jabatan. Setelah itu, kita minta para karyawan itu untuk memenuhi persyaratan. Jadi bagi karyawan yang sudah memenuhi persyaratan, silakan mengajukan lamaran. Atau kadang tidak perlu ajukan lamaran, sudah langsung ditunjuk untuk mengikuti rekrutmen. Kemudian bisa dengan referensi karyawan. Nah, kita bisa tanya kepada orang-orang yang di situ, karyawan dari situ, siapa sih yang mereka jagokan, siapa sih yang mereka anggap sesuai, siapa sih yang mereka anggap pantas untuk naik atau menduduki posisi tersebut. Dalam metode rekrutmen eksternal, pertama adalah dengan cara apa? Pelamar yang datang atau surat lamaran masuk. Jadi bisa saja ada orang atau pelamar yang datang, ya, atau surat-surat lamaran masuk. Kemudian dengan rekomendasi karyawan. Ya. Karyawan mungkin punya teman, ya, punya saudara di luar perusahaan yang bisa direkomendasikan untuk masuk ke dalam perusahaan. Kemudian kita lihat iklan, iklan koran, media cetak, ya, baik elektronik, ya, elektronik, ya, untuk mengiklankan kita butuh lowongan. Kemudian kita bisa lihat dengan agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen. Nah, kita hubungi mereka. Kita informasikan bahwa kita butuh tenaga kerja dengan kualifikasi A, B, C, D. Mereka punya datanya. Kemudian dari data itu mereka akan kirim ke kita untuk kita lakukan rekrutmen. Kemudian bisa juga dengan lembaga pendidikan, lulusan dari SMA, lulusan dari universitas. Kita datang ke sana, kemudian kita lakukan rekrutmen. Selain itu bisa dengan asosiasi atau organisasi ketenaga kerjaan, asosiasi profesional. Kita menghubungi mereka, nanti mereka informasikan kepada kita. Dan kita bisa juga melakukan open house, ya. Atau bisa juga dengan job fair. Kita ikut dalam job fair, ya, bareng-bareng dengan perusahaan lain, atau kita ngadakan sendiri. Nah, bisa juga zaman sekarang ini dengan canggih teknologi informasi, kita bisa juga dengan memakai internet. Atau rekrutmen eksternal bisa dengan cara merger dan akuisisi. Ya, merger antara dua perusahaan atau lebih, atau mengakuisisi, maka akan ada tenaga kerja yang baru. Atau kita bisa melakukan rekrutmen internasional. Ya, kita rekrutmen internasional. Nah, sumber rekrutmen eksternal bisa juga dari sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan, akademi dan universitas, ya, ini menurut Mondi. Kemudian pesaing dalam masa tenaga kerja, ya. Kita cari informasi
Ya, kita masukin, kemudian kita ambil atau kita. Kemudian bisa dari mantan karyawan. Jadi mantan karyawan ketika dia sudah berhenti kerja, kemudian kita minta rekomendasi sama dia. Tapi ingat, mantan karyawan adalah karyawan yang berhenti dengan baik, bukan diberhentikan atau dipecat. Kemudian ya kita sumber rekrutmen eksternal menguji pengangguran. Ya, jelas pengangguran biasanya yang berminat untuk cari kerja adalah pengangguran. Kita bisa buat iklan, kemudian dia akan masuk. Kemudian wirausahaan. Ya bisa kita ambil wirausahaan yang kita rasa cocok untuk kita, cocok dengan perusahaan. Kita hubungi, mau nggak dia masuk. Ada juga sekarang yang namanya metode rekrutmen online. Metode rekrutmen online dengan cara pertama melalui program internal. Itu orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen atau juga disebut dengan cyber recruitment. Yang kedua dengan bursa kerja virtual. Metode pekerjaan online yang dilakukan oleh satu atau lebih pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Sama kayak yang tadi job fair, tapi kalau ini dilakukan secara virtual. Dan metode rekrutmen online dengan situs web karir perusahaan. Ya, dengan karir perusahaan, maksudnya apa? Kita punya web. Ya, dari web itu ada kita masukkan lowongan kerja. Nah, tapi bukan yang kita kasih informasi lowongan kerja, tapi memfasilitasi. Jadi kalau karyawan atau calon pelamar ini masuk, lamar kerja di sana, tinggal kirim ke web itu. Kemudian bisa juga dengan weblog atau dengan atau kita dengan situs web ketenagakerjaan umum. Nah, di situ berisi informasi-informasi yang bisa kita. Nah, itu rekrutmen. Sekarang kita masuk seleksi. Apa itu seleksi? Proses memilih dari kelompok pelamar orang yang paling sesuai untuk posisi tertentu dan untuk organisasi. Jadi kita lihat dari kelompok pelamar mana yang paling pas untuk posisi tertentu. Ada suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Jadi setelah tadi rekrutmen ada berapa macam calon pelamar, ya, pelamar yang mau lamar. Kemudian kita lakukan seleksi. Mana yang kita terima untuk jadi karyawan, mana yang kita tolak. Dasar seleksi ada pertama kebijakan perburuan pemerintah. Perburuan misalnya apa? Dengan usia. Ada usia minimal di mana tenaga kerja itu baru boleh kerja. Kalau di luar itu berarti dianggap kita melakukan istilahnya eksploitasi. Kemudian apalagi adanya larangan diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Nah, jadi tidak boleh ada ras itu ya, berhubungan dengan ras. Kemudian prinsip ya direct man or direct place, indirect man dan indirect. Jadi prinsip bagaimana kita mendapatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan orang yang tepat ini bisa menggunakan peralatan dengan baik. Kemudian seleksi adalah ekonomis rasional. Ya. Seleksi dilakukan secara baik ya dengan waktu yang singkat dan hasilnya juga baik. Jadi efektif dan efisien. Ini apa? Biayanya berkurang. Kemudian seleksi dilakukan dengan memperhatikan etika sosial, ya, memperhatikan norma-norma hukum, agama, budaya, adat istiadat. Misalnya di Indonesia yang mayoritas Islam, untuk seleksi pria cowok, ya, jangan di waktu-waktu di mana mereka melakukan istilahnya kegiatan keagamaan. Misalnya apa? Jangan di waktu sholat Jumat. Nah, langkah dasar proses seleksi pertama adalah menetapkan kriteria-kriteria diinginkan. Perusahaan ingin calon yang diinginkan itu seperti apa? Mempunyai kualifikasi. Kemudian memilih berbagai prediktor, ya. Jadi rekan informasi diperlukan untuk melakukan seleksi dan teknik-teknik penilaian. Jadi kita dari orang ini kita butuh informasi tentang pasien. Untuk mendapatkan informasi itu teknik yang kita pakai apa? Ya, mungkin kita bisa misalnya kita perlu informasi tentang pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, dan tekniknya apa? Saya dengan psikotes misalnya.
Dan menentukan waktu yang tepat untuk mengukur sistem prediktor. Jadi waktu tidak mempengaruhi. Apa kita pagi kita ngapain dulu? Siang ngapain? Nah, apa kita dilakukan dalam 1 hari atau dilakukan dalam 2? Kemudian informasi yang ada diolah kemudian untuk mengambil keputusan seleksi. Jadi sudah terkumpul semua, kita olah, akhirnya ada kita keputusan siapa yang kita pilih. Nah, tekniknya untuk menilai pelamar bisa dengan cara melihat riwayat pribadi pelamar. Kenapa? Meriksa referensi dan latar belakang. Supaya tujuannya kita bisa mendapatkan karyawan yang kualifikasinya baik. Kemudian kita lakukan tes tertulis. Setelah tertulis, ya, kalau lulus kita lakukan simulasi kerja. Ya, kita lakukan simulasi kerja. Nah, dari simulasi kerja itu kita bisa lihat ada informasi lagi yang kita dapatkan. Ya, dia bisa nggak kerja? Dia mungkin lulus tes, tapi ketika dia kerja bisa nggak dia berhubungan? Kemudian pusat penilaian. Terakhir adalah pusat penilaian. Ya, dari pusat penilaian ini keluar hasilnya siapa yang cocok, yang bisa diterima bekerja. Dan terakhirnya kita wawancara. Ya. Wawancara biasanya untuk menentukan cocokan antara calon pelamar, ya, antara pelamar dengan shareholder atau owner. Ya. Cocok atau tidak, klop atau tidak. Kalau klop berarti itu. Jadi, setelah diterima, yang terakhir tes kesehatan. Dari tes kesehatan ini tujuannya apa? Kita ingin dapat karyawan yang sehat. Karena ketika dia sudah jadi karyawan kita, maka kesehatannya merupakan tanggung jawab. Dan sampai perusahaan dituntut karena dianggap merugikan kesehatan karyawan. Padahal karyawan dari awal memang sudah sakit. Oleh karena itu perlu adanya tes. Nah, kalau ini kita lihat tahapan dan seleksinya, ya, dari penerimaan penjualan, tes penerimaan tadi, wawancara seleksi, kemudian kita referensi, kemudian evaluasi medik, kemudian wawancara oleh atas langsung, dan terakhir adalah keputusan. Jenis-jenis tes kerja ada tes psikologi, kemudian untuk apa? Mengukur kepribadian, logika nalar, dan kreativitas. Kemudian ada tes pengetahuan untuk mengukur kemampuan verbal, spasial, numerik, dan kepemimpinan. Kemudian ada tes kinerja, yang mengukur koordinasi fisik, ada ruang, visualisasi ruang, kemampuan bekerja dengan angka dan nama, kemudian bagaimana dia untuk memenuhi tuntutan. Dan tes sikap, yang mengukur kejujuran, serta sikap terhadap pekerjaan dan nilai-nilai yang ada di tujuan seleksi. Ya, ada berbagai macam seleksi, mendapatkan karyawan yang qualified, potensial, mendapatkan karyawan yang jujur, disiplin, mendapat karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, ya, mendapatkan karyawan terampil dan bersemangat dalam kerja, ya, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuan, mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama, mendapatkan karyawan yang dinamis dan kreatif, mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab, mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, mendapatkan karyawan yang dapat bekerja secara mandiri, serta mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Jadi tujuan seleksi karyawan itu mendapatkan karyawan yang paling terbaik buat perusahaan. Kemudian kita masuk penempatan. Setelah rekrutmen, setelah seleksi, ya kita dapat orangnya, kemudian kita lakukan penempatan. Penempatan adalah bijaksana manajemen sumber daya manusia perusahaan untuk menentukan posisi atau jabatan karyawan. Kemudian definisi lain berarti adalah menempatkan para karyawan pada posisi atau jabatan pekerjaan sesuai dengan keterampilan mereka miliki berdasarkan informasi analisis jabatan pekerjaan. Tujuannya agar karyawan tersebut dapat bekerja secara efektif. Ayat penempatan kerja pertama adalah terbuka, yang pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terbuka berarti informasinya terbuka kepada siapa saja. Kemudian bebas, ya. Karyawan itu bebas untuk apakah dia
menerima penempatan kerja yang kita lakukan. Di sisi lain, perusahaan juga bebas ya untuk memberikan penempatan kerja. Jadi ketika perusahaan ngasih penempatan, kemudian karyawan setuju, maka barulah itu terjadi. Kemudian objektif, penempatan kerja berdasarkan pengukuran perhitungan yang benar, ya bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Nah itu adil dan setara. Jadi setiap karyawan yang ada di situ, yang tadi lulus seleksi, itu diperlakukan secara adil dan setara untuk mendapatkan pendapat kerja yang sesuai. Faktor penempatan kerja biasa dilihat dari pertama prestasi akademik, yang kedua adalah pengalaman kerja, yang ketiga kesehatan fisik dan mental, kemudian status perkawinan, dan terakhir adalah usia karyawan. Jadi ini adalah yang mempengaruhi faktor penempatan kerja. Apakah prestasi akademiknya bagus atau tidak? Pengalaman kerjanya bagaimana? Dan fisik dan mental, apakah dia sehat secara fisik dan mental? Ya. Oke, kemudian pernikah atau belum? Sudah nikah atau belum? Oke. Usia karyawan, apakah termasuk usia muda atau termasuk usia tua? Baik, demikian ya. Demikian pembahasan kita kali ini berkaitan dengan rekrutmen, ya, seleksi dan penempatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.